Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Nah, tentunya baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Tentunya siap dong. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, tentunya apabila kita ingin membuat sesuatu, kita harus mengetahui apa itu langkah-langkah serta alat-alat yang dibutuhkan. Maka kita membutuhkan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur merupakan suatu teks yang berisi tentang penjelasan mengenai langkah-langkah maupun tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu. Nah, dalam teks prosedur ini terdiri dari struktur teks prosedur, yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Dalam bagian tujuan terdapat judul, di mana dalam judul berisi tentang suatu tujuan yang akan dicapai apabila kita melakukan sesuatu. Nah, jadi pembaca ataupun pendengar dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai apabila mengikuti langkah-langkah dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagian material yang berisi tentang bahan, alat maupun bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah, berisi langkah-langkah ataupun tata cara apabila kita akan membuat sesuatu agar sesuai dengan tujuan. Jadi, dalam langkah-langkah ini, baik pembaca maupun pendengar tidak boleh melakukan langkah-langkah secara acak ya. Selanjutnya, yang bagian keempat yaitu penutup. Menekankan pada tujuan dan ucapan selamat mencoba. Selanjutnya, dalam teks prosedur yaitu terdiri dari unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi temporal, di mana merupakan nama lain dari kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya yaitu lalu, selanjutnya, kemudian. Yang kedua yaitu kata kerja imperatif, berisi kalimat perintah atau larangan, seperti diamkan agar-agar itu sampai dingin atau jangan biarkan sampai gosong. Yang ketiga yaitu menggunakan verba material, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan fisik, seperti potonglah cabai itu, haluskan bumbu-bumbu. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan verba tingkah laku, yaitu segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan ungkapan. Yang kelima yaitu menggunakan partisipan manusia. Yang keenam yaitu menggunakan penanda. Biasanya dalam teks prosedur ini penanda yang digunakan sebagai urutannya itu menggunakan nomor-nomor atau menggunakan titik-titik. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat interrogatif atau pertanyaan yang menanyakan informasi kepada pembaca atau pendengar, seperti sudah paham. Yang terakhir menggunakan kalimat deklaratif yaitu berupa pernyataan. Nah, selanjutnya akan ada contoh dari teks prosedur. Nah, dalam pertemuan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berisi mengenai tata cara maupun langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat sesuatu. Dalam teks prosedur terdiri dari struktur
teks prosedur, yaitu bagian tujuan, bagian material, bagian langkah-langkah, serta penutup. Selanjutnya, dalam teks prosedur terdiri dari unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu konjungsi temporal, verb kata kerja imperatif, verba material, verba tingkah laku, partisipan manusia, penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu buatlah teks prosedur terserah mengenai apa saja sesuai keinginan dengan kalian, dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menjadikan ilmu bagi kita semua. Amin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.